Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita patut panjatkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat perlindungan Tuhan yang ajaib bagi kita semua, hingga kita boleh berada pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dari tanah Papua, tempat di mana audio renungan pagi ini dibuat, sampai ke ujung bagian barat Indonesia di Pulau Sumatera, saudara-saudara pendengar audio renungan pagi, saya sekali lagi menyapa Shalom. Terima kasih oleh karena saudara-saudara dapat memilih channel ini untuk mendengarkan audio renungan pagi. Kiranya harapan saya adalah saudara-saudara dapat diberkati melalui audio renungan pagi ini. Segera di pagi ini kita akan memulaikan ibadah renungan pagi. Tentunya kita akan memuji Tuhan dari buku lagu kita, dalam buku lagu Sion nomor 159 dan lagu berjudul Tak Lama Lagi Masuk Surga. Sekali lagi, lagu Sion nomor 159, Tak Lama Lagi Masuk Surga. Kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua, dan sesudah itu kita akan lanjutkan bait ketiga dan keempat pada penutupan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari selesaikan kerja yang Tuhan beri, tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam dalam tidur kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dari waktu yang ada di Indonesia Timur, waktu yang ada di Indonesia Tengah, sampai waktu di bagian Indonesia Barat, kami dalam perbedaan waktu, tetapi kami bersyukur melalui audio renungan pagi ini kami dipersatukan. Walau dalam perbedaan waktu, tapi kami boleh diajak di pagi ini untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami agar pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Siapkanlah hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh mengubah kehidupan kami. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus
kami persembahkan doa ini. Amin. Renungan pagi kita di hari ini dengan judul menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil. Sekali lagi, menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil. 1 Yohanes 3 ayat 24. Sekali lagi 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sekali lagi, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 3 ayat 24. Setelah amaran terhadap penyembahan binatang dan patungnya, nubuatan menyatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sementara mereka yang menuruti perintah-perintah Allah ditempatkan pada posisi yang bertentangan dengan mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang menerima tandanya. Maka pemeliharaan hukum Allah pada satu pihak dan pelanggarannya di pihak yang lain akan membuat perbedaan antara penyembah Allah dan penyembah binatang itu. Ciri-ciri khas binatang itu dan dengan demikian juga patungnya adalah pelanggaran kepada perintah-perintah Allah. Daniel berkata mengenai tanduk kecil kepausan itu, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Daniel pasal 7 ayat 25. Dan Rasul Paulus menggolongkan kekuasaan yang seperti itu kepada manusia durhaka yang meninggikan dirinya melebihi Allah. Nubuatan yang satu melengkapi nubuatan yang lain. Hanya dengan mengubah hukum Allah, kepausan dapat meninggikan dirinya melebihi Allah. Barang siapa dengan sadar memelihara hukum yang sudah diubah itu, akan memberikan penghargaan tertinggi kepada kekuasaan yang mengadakan perubahan itu. Tindakan penurutan kepada hukum-hukum kepausan seperti itu adalah kesetiaan dan kepatuhan kepada paus yang menggantikan kedudukan Allah. Kepausan telah berusaha untuk mengubah hukum Allah. Hukum yang kedua, larangan penyembahan berhala, telah dihapuskan dari hukum itu, dan hukum keempat telah diubah untuk menyetujui secara resmi pemeliharaan hari pertama, gantinya hari ketujuh sebagai hari Sabat. Tetapi para pengikut paus menyatakan sebagai alasan menghilangkan hukum kedua, bahwa itu tidak perlu karena sudah dimasukkan dalam hukum yang pertama, dan bahwa dengan demikian memberikan hukum itu seperti yang sebenarnya Allah maksudkan untuk dipahami. Ini tidak bisa tidak adalah perubahan yang diramalkan oleh Nabi, perubahan yang disengaja dan yang diperhitungkan telah dilakukan. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Perubahan pada hukum keempat tepat sekali menggenapi nubuatan itu. Oleh karena ini sajalah otoritas dari gereja. Di sini kuasa kepausan dengan terang-terangan menempatkan dirinya di atas Allah. Sementara penyembah-penyembah Allah terutama akan dibedakan oleh perhatian mereka kepada hukum keempat. Oleh karena ini adalah tanda kuasa penciptaannya dan kesaksian kepada tuntutannya atas penghargaan dan penghormatan manusia. Maka penyembah-penyembah binatang itu akan dibedakan oleh usaha-usaha mereka untuk menghancurkan peringatan Khalik pencipta untuk meninggikan lembaga Roma. Dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 466 dan 467. Dalam renungan kita beberapa hari ini saya telah mengatakan kesimpulan kita adalah bahwa perubahan hari Sabat dari hari Sabat hari ketujuh hari Sabtu menjadi hari Minggu, hari pertama di dalam minggu oleh karena
biang keladinya adalah Konstantin pada tahun 312 ketika dia masuk Kristen. Simbol dalam kitab Wahyu adalah kuda ketiga, kuda hitam, bahwa gereja mengalami kemurtadan. Dan disinilah saudara-saudara, dalam sejarah kita perlu hati-hati. Protestan itu muncul di tahun nanti 1300 dan seterusnya, 1500 pada 1517 pada waktu zaman Martin Luther. Dan Protestan dengan tujuan adalah merubah semua kebiasaan yang telah dibangun sejak kuda hitam, sejak tahun 313 yang diperkuat oleh Konstantin. Dan perubahan banyak terjadi di dalam, termasuk hari Sabat adalah hari perbaktian dirubah kepada hari Minggu menjadi hari perbaktian. Saya telah ulangi beberapa waktu ini bahwa jangan kita lupa, setan menyebutkan dirinya sebagai pencipta. Dia pernah nyatakan itu kepada Yesus pada waktu dia menggoda Yesus. Itu berarti bahwa setan membuat Sabat yang palsu di dunia ini. Maka ajaran Alkitab, Sabat jatuh pada hari ke-7, akhir dari pekan itu, dan itu adalah hari Sabtu. Itulah Sabat menurut Alkitab. Mungkin kita bisa katakan bahwa yang penting ada satu Sabat, ada satu hari yang kita jadikan Sabat. Ingat saudara, hati-hati. Kalau saudara bilang atau saudara katakan bahwa yang penting ada hari Sabat dalam minggu itu, tapi tidak pernah saya lihat orang kuduskan hari Senin, orang kuduskan hari Selasa, orang kuduskan hari Rabu. Yang terjadi di dunia ini bahwa orang mau menguduskan hari Minggu, bagi pemeluk umat Muslim juga menguduskan hari Jumat. Tetapi di sini juga ada hari Sabtu yang juga ada umat masih Advent hari ke-7 yang berbakti di dalamnya. Itu berarti dari 3 hari ini, mana Sabat yang palsu? Kalau kita mengikuti Alkitab, kita temukan Sabat yang asli, Sabat yang benar adalah hari Sabtu, hari ke-7. Saya tidak bermaksud untuk kita bersalah paham di bagian ini, tapi saya sebagai pendeta mau menyatakan pekabaran firman Tuhan ini. Kalau kita tinjau dari sisi sejarah, bahwa Roma Katoliklah yang membuat perubahan itu. Protestan seharusnya sejak 1517 merubah itu kembali mengikuti Alkitab. Dan memang perubahan-perubahan itu terjadi. Seperti kelompok-kelompok orang yang di Waldensi. Mereka menjaga hari Sabat. Kalau tidak, Sabat sudah musnah hingga hari ini. Demikian pula dengan orang-orang Yahudi. Mereka masih menjaga hari Sabat. Walaupun Sabat bukan untuk mereka. Tapi merekalah kelompok orang yang begitu ketat memelihara Sabat. Tapi hari ini Sabat ada di tanah Papua. Mari kita sucikan Sabat. Mulai dari tanah Papua, terus sampai ke Manado, terus sampai ke Surabaya, ke Jakarta, terus sampai ke Medan, terus sampai kembali ke Israel. Sabat ini kiranya lebih banyak orang yang pelihara. Tuhan memberkati kita. Kiranya saudara-saudara yang mendengarkan pekabaran ini tetap bersahabat dengan saya. Boleh terus menggali akan pekabaran firman Tuhan. Minta Tuhan untuk membantu kita. Kalau Sabat hari ke-7 adalah Sabat yang palsu, minta pernyataan Tuhan kepada kita agar kita dapat memilih hari Sabat yang tepat. Tapi saya ajak, mari semua yang mendengarkan audio renungan pagi ini, mari menyucikan hari Sabat yang benar menurut Alkitab, yaitu Sabat hari Sabtu, Sabat hari ke-7. Tuhan memberkati kita. Saya alaskan pekabaran firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Amin. Mari kita tutup ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu Sion nomor 159, baitnya yang ketiga dan baitnya yang keempat dengan judul lagu Tak Lama Lagi Masuk Surga. Bait ketiga, ratakan jalan bagi yang letih lesu. Ratakan jalan bagi yang letih lesu, tak lama lagi masuk surga. Nyatakan hidup penuh kasih sayangmu, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian
tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topang telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu untuk berkat yang indah, di mana kami boleh mengikuti audio renungan pagi di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi bagian kami. Hamba-Mu berdoa menyerahkan pendengar audio renungan pagi ini di mana saja berada, dari ujung timur tanah Papua sampai ke bagian barat tanah Sumatera. Tuhan memberkati. Kiranya kami dipelihara, kami dilindungi, kami dijagai, dan semua aktivitas kami Allah turut memberkati, agar kami selalu merasakan berkat Allah dalam hidup kami. Kami boleh menikmati berkat Tuhan itu dengan satu ucapan syukur nanti pada penghujung hari, pada petang hari. Kami boleh kembali naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini. Sekali lagi, kiranya kasih karunia daripada-Mu ya Bapa, di dalam damai sejahtera dari anak-Mu Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang ajaib ini, akan boleh menjadi bagian kami di pagi hari ini sampai selama-lamanya. Karena kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati kita sepanjang hari ini, dan sampai jumpa pada besok pagi di dalam ibadah renungan pagi di hari yang baru. Shalom.